Halo semuanya, teman-teman, di video ini kita mau bersama-sama belajar tentang besaran-besaran pada listrik dinamis. Sekali lagi, besaran-besaran pada listrik dinamis. Nah, selain itu juga kita akan belajar bagaimana sih cara untuk menggunakan ampermeter dan juga voltmeter. Nah, tapi sebelumnya aku mau ajak kalian semua, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini. Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian. So, langsung aja kita ke pembahasan kita. Jadi teman-teman, sebenarnya itu ada 4 besaran utama ya dalam listrik dinamis. Ini yang pertama adalah terkait muatan listrik. Muatan listrik itu simbolnya adalah Q. Satuannya adalah kolom. E atau C besar. Setelah itu teman-teman ada namanya beda potensial. Beda potensial ini sama juga dengan tegangan. Satuannya apa teman-teman? Satuannya adalah volt. Simbolnya dari beda potensial atau tegangan itu juga V. Jadi simbolnya V, lalu satuannya juga V atau volt. Oke, berikutnya adalah kuat arus teman-teman. Kuat arus itu adalah I. Oke, satuannya apa? Satuannya adalah ampere atau A besar. Oke, yang terakhir adalah hambatan. Hambatan ini adalah R. Satuannya adalah ohm. Nah, simbolnya gini teman-teman, ya kan kayak omega gitu, ohm. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nah, aku mau kasih ke kalian 2 rumus basic dulu teman-teman. Jadi, rumus yang pertama adalah I itu sama dengan Q per T. Oke, I ini tadi adalah kuat arus, satuannya adalah ampere. Lalu Q ini adalah muatan, satuannya adalah kolom, dan T ini adalah waktu, satuannya second. Oke. Rumus yang kedua adalah ini teman-teman. V sama dengan W per Q. Oke. V ini apa teman-teman? V ini adalah beda potensial atau tegangan yang tadi aku sebutin, satuannya adalah V juga. W ini adalah energi, satuannya adalah joule, dan Q ini adalah muatan, satuannya adalah kolom. Oke, jadi I sama dengan Q per T, V sama dengan W per Q. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soal nih teman-teman. Sebuah arus listrik melewati sebuah hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus listrik 4 ampere. Artinya ini adalah I-nya 4 ampere. Dan dalam kurun waktu 10 second. Artinya T-nya ini adalah 10 second. Tentukan besar muatan listriknya. Berarti yang ditanyakan apa kok muatan? Q. Kita tahu tadi rumusnya adalah I sama dengan Q per T. I-nya 4 ampere, Q-nya ditanyain, T-nya 10. Sehingga Q-nya adalah 4 dikali 10. Yaitu 40, satuannya adalah kolom. Oke, berikutnya soal yang kedua. Muatan sebesar 200 kolom itu adalah Q, itu adalah 200 kolom, mengalir pada suatu pengantar dengan beda potensial 15 volt. Artinya V-nya adalah 15 volt. Hitunglah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut. Nah, energi itu apa? Energi itu adalah W. Kita tahu rumusnya adalah V sama dengan W per Q. Maka V-nya adalah 15, W-nya nggak tahu, Q-nya 200. Sehingga W-nya adalah 15 kali 200, yaitu 30.000 Joule. Oke, W-nya 30.000 Joule. Atau kalau mau diubah ke kilojoule juga bisa, 30 kilojoule. Nah, sekarang teman-teman kita mau bahas sama-sama tentang ampermeter dan juga voltmeter. Oke. Ampermeter ini tujuannya untuk mengukur kuat arus teman-teman. Kuat arus atau I. Satuannya I kan kita tahu adalah ampere, ya kan? Dia untuk mengukur kuat arus atau I. Nah, untuk ampermeter ini teman-teman, dia itu harus dipasang secara seri. Oke, jadi kalau ada kayak gini, ampermeternya itu dipasang seri. Oke, sedangkan voltmeter ini untuk mengukur tegangan atau beda potensial. Nah, voltmeter ini teman-teman harus dipasang secara paralel.
Jadi kalau misalkan ini ada hambatan, ini ya, maka voltmeternya harus dipasang secara paralel. Nah, ini ada soal nih teman-teman ya. Pemasangan ampermeter dan voltmeter yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, jadi kita tahu kan bahwa tadi ampermeter dipasang seri, voltmeter dipasang paralel. Kita lihat yang A. Yang A ini ampermeternya dipasang seri, voltmeternya paralel. Ini benar ya. Yang B ini salah. Karena voltmeternya kok dipasang seri, harusnya voltmeter dipasang paralel. Yang C kebalikan, malah voltmeternya yang dipasang seri, ampermeternya yang paralel, ini salah. Oke. Yang D ini juga sama nih. Voltmeternya dipasang seri, ampermeternya kok malah paralel sama sumber tegangan, ya kan? Ini salah. Maka jawabannya yang benar adalah yang A. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan bersama-sama membaca ampermeter dan juga voltmeter. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini itu ada scale-nya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, yang sebelah kiri ini yang ada tulisan ampere-ampernya, ini tuh adalah kuat arus minimumnya, dan yang ini adalah kuat arus maksimum. Oke, yang 5 ampere ini adalah kuat arus maksimum. Artinya gimana sih? Ini kan skalanya 0 sampai 70, ya kan? Kalau dia menunjuk angka 0, dia itu artinya kuat arus minimum. Kalau dia menunjuk 70, dia akan kuat arus maksimum. Oke. Sekarang angkanya yang ditunjuk adalah berapa nih? Antara 30 sama 40 ya teman-teman ya. 35. Oke. Caranya ini gini teman-teman. I-nya atau kuat arusnya adalah skala yang ditunjuk per skala maksimum dikalikan kuat arus maksimum. Oke, skala yang ditunjuknya berapa? 35, skala maksimumnya 70 dikalikan dengan kuat arus maksimumnya. Ini kan 5 ampere. Maka 1/2 kali 5 ampere yaitu 2,5 ampere. Nah, sama juga nih teman-teman dengan voltmeter. Oke ya, prinsipnya sama. Di sini skala yang ditunjuk adalah 80, sedangkan skala maksimumnya adalah 100. Volt maksimumnya 5 volt, artinya V-nya adalah sama ya, skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikalikan V maksimum. Oke, skala yang ditunjuk 80, skala maksimumnya 100 dikali V maksimumnya 5 volt. Oke, ini 4, ini 5, maka sama dengan 4 volt. Oke, jawabannya yang C.